Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمة المسلمين jamaah kajian duha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kepada kita dan mengajak kita untuk selalu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah katakan di muqaddimah yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ibnu Abbas berkata bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata iman berarti khusus orang-orang yang beriman, maka hendaklah kalian betul-betul memasang kedua telinga kalian dan mendengarkannya. Karena itu merupakan peringatan, ajakan, seruan yang penting untuk didengarkan. Kalaulah kita kemudian tidak mendengarkan seruan Allah Subhanahu wa taala, sambil lewat kita mendengarkannya, maka tidak mungkin kita bisa mendapatkan apa yang Allah inginkan. Saya ulang sekali lagi. Kita berikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau seorang suami berbicara sama istrinya sambil lewat, sambil kerja, sambil ngupas-ngupas sayur, kira-kira pesan yang ingin disampaikan oleh suami tertangkap tidak? Tidak. Maka Ibnu Abbas kemudian menjelaskan kepada kita, kalau Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hanya khusus orang yang beriman. Kalau yang enggak beriman berlalu begitu saja. Berlalu begitu saja. Maka wajar kemudian mereka tidak mengindahkan panggilan kita. Tidak mungkin ketika dipanggil istri kita yang muncul anak kita. Tidak mungkin ketika dipanggil anak kita yang muncul istri kita. Tidak mungkin. Maka apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, imannya mau tingkat yang paling tinggi, mutawassithah, atau yang paling rendah, yang paling bawah, semuanya diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa ala? Adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah. Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Perhatikan kalimatnya. Nabi SAW ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan seseorang dalam surga. Saya mau tanya sama antum, kira-kira tujuan kita akhir kehidupan kita ini milih yang mana? Allah siapkan hanya dua, surga atau neraka? Surga kan? Ya, begitu juga ketika antum menikah, pengen bahagia atau sengsara? Pasti bahagia. Tapi ternyata dalam perjalanan hidup kita banyak mengalami ujian demi ujian. Ada yang sukses, ada yang berhasil, ada yang tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengajak kita untuk sukses agar kita masuk surga dengan baik. Bahkan kalau bisa tanpa hisab. Tanpa ditanya dulu, langsung masuk. Hai fulan, masuklah dalam surga. Karena ada orang yang kemudian ditanya sama Allah, sebentar pertanyaannya, masuklah surga. Ada yang kemudian lama ditanyaannya. Jangan kemudian kita bahagia kalau lama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena berbeda interview kita di dunia dengan interview kita di akhirat. Semakin lama ditanya, semakin sulit jawabannya. Semakin mudah dan sedikit kita pertanyaannya dari Allah, semakin mudah kita untuk masuk surga. Beda kalau ada orang kemudian mendapatkan interview yang lama, sang atasan kemudian pengen ngobrol lama, bercengkrama dengan kita karena mungkin kawan lama, pengen ngobrol lama sekali berjam-jam. Itu berbeda. Semakin lama kita diinterview sama Allah, semakin banyak pertanyaan yang kemudian akan disampaikan, diucapkan, dijawab oleh kita. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan, taqwallah wa husnul khuluq. Ini yang pertama. Ini baru muqaddimah, ikhwah. Kalau kita ingin mudah dimasukkan dan itu asbabnya lebih banyak seseorang bisa masuk surga, maka Rasulullah menyebutkan dua. Yang pertama, taqwallah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada orang-orang, kepada seluruh manusia, orang-orang sebelum kalian, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kalian bertakwa. Lihat, muara ibadah semuanya agar kita bertakwa, dan tidak mungkin seseorang bisa mencapai takwa dengan baik kecuali dengan ilmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, idza marartum, jika engkau melewati taman-taman surga di dunia, mampirlah, mampir. Jangan mampirnya di warung tok. Seringkali kalau kita jalan, yang dilihat warung mana yang paling enak kita mampir. Tapi ketika taman-taman surga di dunia kita lewati, boro-boro kita ingin mampir. Masih mendingan kalau kita milih, masjid ini enak untuk kita mampiri, masih mendingan. Tidak ada keinginan untuk mampir, ini berbahaya. Barang siapa yang kemudian tidak pernah mampir menikmati taman-taman surga dunia, maka mereka pun tidak akan bisa menikmati taman-taman surga di akhirat. Ternyata di dunia ada taman-taman surga. Apa taman-taman surga tuh? Majlis ilmu.
Majlis ilmu. Inilah taman-taman surga yang dimasukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali kepada hadis yang tadi, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa merupakan perkara yang terbesar yang paling banyak memasukkan seorang hamba dalam surga. Ya. Yang kedua, wa husnul khuluq, memiliki akhlak yang baik. Tidak mungkin seseorang itu dikatakan imannya baik, takwanya bagus, kalaulah akhlaknya buruk. Maka akhlak yang baik, yang mulia, cerminan daripada iman dan takwa yang bagus. Saya ulang sekali lagi. Akhlak yang mulia merupakan cerminan daripada iman dan takwa yang baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'min imanan ahsanuhum khuluqa. Jangan tawaduk kalau ngaji. Ya. Sudah sering dengar ini masalahnya. Sering dengar enggak? Sering dengar. Ya. Akmalul mu'min imanan ahsanuhum khuluqa. Akmalul, sempurnanya seorang iman seseorang itu tergantung kepada akhlaknya. Makanya iman dan takwa yang baik akan melahirkan akhlak yang baik. Kenapa? Karena akhlak yang baik merupakan cerminan dari iman dan takwa. Ini yang pertama di muqaddimah, yang pertama yang harus kita pahami. Kemudian wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nas al-nar. Lawannya, kalau tadi itu bahagia, yang kedua sengsara. Kalau yang tadi adalah surga, yang kedua neraka. Lawannya, jangan mau bahagia terus, karena pasti ada lawannya. Maka saya katakan, Masya Allah, ketika kita ingin menikah, bahagianya luar biasa. Di pertengahan jalan ujiannya banyak sekali, sering muncul cekcok, pertikaian, bahkan piring melayang. Kata-kata yang tadinya lembut sekali, subhanallah, mulai muncul kasarnya. Yang tadinya sayang, Masya Allah, jadi peang. Ya, Rasulullah tidak sampai akhir kehidupan Rasulullah tidak pernah mengungkapkan kalimat itu, kecuali cinta dan sayang kepada siapa? Istrinya. Kita baru satu aja sudah kewalahan. Rasulullah 9 istri. Saya nggak mengiklankan, karena keinginan laki-laki itu begitu. Biar tidak berhasrat terlalu besar untuk poligami. Antum harus perhatikan, satu aja belum tertangani. Ya. Kemudian apakah perkara yang paling banyak memasukkan seseorang dalam neraka ya Rasulullah? Kemudian Nabi bersabda, al-famu wal farj. Nah ini Pak, ada dua juga. Yang pertama adalah lisan. Yang kedua kemaluan. Al-farj. Maka lihat, saya enggak ada nih ya. Kalau berdiri saya kelihatan enggak? Ibu-ibu kelihatan kalau saya berdiri? Kelihatan? Lihat. Manusia itu Pak, ada 3 bagian. Yang di sini, di perut, di sini, di tengah-tengah paha ini. Paham tidak? Manusia ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah hati ini, kemudian perut, kemudian di antara paha ini. Kira-kira mana yang lebih cenderung antara ketiganya? Mana yang lebih cenderung kita? Mana yang lebih cenderung? Hati, keimanan kepada Allah, atau yang nomor 2, nomor 3? Mana? Yang mana Bu? Ya, yang nomor 2 dan nomor 3. Makanya banyak orang yang kemudian satu darah bisa berselisih kenapa? Perutnya. Orang bisa bermusuhan
satu kandung, satu ibu, satu bapak bisa berselisih, bahkan saling bunuh gara-gara apa? Perut. Dan banyak seorang suami, seorang istri yang kemudian berselisih dalam kehidupan rumah tangganya gara-gara apa? Poin nomor 3. Ya, poin nomor 3. Ya. Bahkan Masya Allah, ini hal yang kemudian sering dicari oleh manusia. Tapi ketika berbuat berkaitan dengan hati, gersang hati mereka. Sebagaimana Rasulullah tadi, kalau engkau melewati taman-taman surga, mampir. Yang mampir banyak atau sedikit? Jadi ini penting. Makanya Nabi SAW yang banyak kemudian menjerumuskan seseorang, yang memasukkan seseorang dalam neraka itu 2. Yang pertama al-famu wal farj, mulut ini. Hati-hati Pak, hati-hati ya. Al-muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik, yang sempurna keimanannya adalah orang yang tidak pernah menyakiti saudaranya dengan lisannya walaupun dengan tangannya. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Jika engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, perhatikan mengapa Allah sampai menyebutkan Allah dan hari akhir? Ya, karena dunia ini bukan tempat kita tinggal, tempat kita bercocok tanam, bukan tempat kita tinggal, akan tetapi tempat kita meninggal, masuk alam barzah, menuju alam akhirat. Makanya Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam, sukut aja. Ya. Inilah yang kemudian jemaah kaum muslimin yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala sering memanggil kita agar kita bertakwa kepada Allah Jalla wa ala? Karena takwa merupakan bekal utama untuk menuju surga. Lihat, apakah takwa itu hanya dengan ibadah? Hanya dengan solat, atau kemudian zakat kita, puasa kita, atau ibadah-ibadah yang lainnya? Lihatlah perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri. Ya, perkataan siapa? Al-Imam Hasan Al-Basri. Kata beliau, "Al-muttaqun ittaqaw ma hurrima alaihim wa addaw ma mafturida alaihim." Al-Imam Hasan Al-Basri, ya, yang merupakan imam yang sangat masyhur, ya. Beliau berkata, takwa itu adalah, ya, seseorang yang meninggalkan apa yang telah Allah haramkan kepadanya dan kemudian mengerjakan apa yang telah Allah wajibkan kepadanya. Saya ulang sekali lagi. Kata beliau, takwa itu adalah, ya, engkau meninggalkan apa yang telah Allah haramkan kepada kalian dan engkau mengerjakan seluruh apa yang telah Allah wajibkan kepada kalian. Ini sudah mengarah kepada judul kita, sudahkah sempurna amalmu? Ya. Kemudian lihat perkataan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Ana mau tanya sama antum yang laki-laki dulu nih. Umar bin Abdul Aziz itu lahir dari bapaknya beliau siapa? Umar bin Abdul Aziz. Terkenal kan? Tuh. Umar bin Abdul Aziz lahir dari seorang bapak, dari putra Umar bin Khattab yang bernama Hashim bin Umar bin Khattab. Hashim bin Umar bin Khattab. Ibunya adalah tukang susu. Kok bisa ya anak khalifah nikahnya sama tukang susu? Dicontohkan sama siapa? Khalifah
Umar bin Khattab. Suatu hari Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah berjalan menuju Madinah, sampailah di sebuah gubuk seorang ibu dan anak penjual susu. Ingat apa enggak ini? Ingat, ya ingat. Ibu-ibu ingat nih, bapak-bapak enggak ingat nih. Ya, kemudian beliau berhenti mendengarkan percakapan antara ibu dan anak. Kata sang ibu, "Nak, untuk menguji anaknya ini, campur susu ini dengan air." Oh, campur. Kata anaknya, "Bagaimana dengan Umar?" Apa kata ibunya? "Umar lagi tidur. Umar lagi istirahat di rumahnya." Terus sang anak berkata lagi, "Kalaulah Umar sedang istirahat, bagaimana dengan rohnya Umar?" Siapa? Allah Jalla wa'ala. Apakah juga tidur? Apakah tidak melihat perbuatan kita? Mendengar perkataan anak dari tukang susu ini, Umar tersentak hatinya, kemudian pulang. Sampai di rumah berkata kepada Hashim bin Umar, "Besok hari kamu datang ke rumah tukang susu, lamar dia untuk menjadi istrimu." Lihat Pak, makanya inilah yang kemudian mengapa seringkali kalau kita memerintah sama anak kita sering nolak. "Nah, kamu nikah sama orang itu lebih baik ketimbang pilihan kamu yang gak pakai jilbab itu loh." Kata anaknya, "Ini pilihan saya, terbaik buat saya." Begitu gak? Ya. Tapi lihat Hashim bin Umar tidak pernah membantah sedikit pun, kecuali bilang iya. Karena dia paham bahwasanya perkataan abinya, bapaknya tidak mungkin menyesatkan dirinya. Seharusnya apa? Munculkan sifat ini dalam diri kita kepada anak kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Itu doa yang sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan anak yang saleh, akan tetapi kita belum saleh. Apa kata Allah? Rabbana hab lana min azwajina. Ayat ini menunjukkan kepada kita, penafsiran para ulama terutama Ibnu Katsir mengatakan, hendaklah azwajina, bapak, ibu, suami, istri menjadi soleh terlebih dahulu, maka pasti akan melahirkan apa? Anak yang soleh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita belum soleh, kalau belum pernah kaki anak kita berdempetan dengan kaki kita ketika sholat, maka jangan pernah kemudian kita menyuruh mereka untuk soleh, karena itu akan berlawanan. Kalau kening kita belum sama dengan kening anak kita, maka jangan pernah kemudian kita sering memaksa anak kita untuk ke masjid. Inilah kemudian ayat yang kemudian sering kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ujungnya luar biasa. Ujungnya luar biasa. Agar kita dipilih menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Bagaimana mungkin akan melahirkan putra dan putri yang salih, qurrata a'yun, salih dan salihah, kalau kita belum salih atau salihah? Ya. Makanya jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita teruskan. Kemudian nikahlah, ya, sang anak khalifah Umar bin Khattab, Hashim bin Umar bin Khattab, dengan seorang wanita tukang susu yang salihah. Lahirlah namanya Umar bin Abdul
Aziz. Antum harus tahu, ya. Jangan enggak tahu. Apa kata beliau? Laisa taqwallah bisyamin nahar, kata beliau. Wala biqiyamil lail, kata beliau. Ya. Bukanlah takwa itu hanya semata-mata orang yang puasa di siang harinya atau kemudian dia qiyamul lail, salat malamnya. Bukan. Ya, bukan hanya itu. Ya, wat takhliti fihi ma baina dzalika, atau kemudian mereka mengerjakan dua-duanya, puasa dikerjakan, salat malam dikerjakan, kata beliau. Walakin, kata beliau, taqwallah tarku ma haramallah, kata beliau adalah akan tetapi takwa itu merupakan apa? Sesuatu apa? Bentuk penolakan kita. Apa? Bentuk penolakan kita terhadap hal-hal yang telah Allah haramkan. Wa ada'u mafturidullah, kemudian apa? Bentuk ya ketaatan kita, sami'na wa ata'na, terhadap semua apa yang telah Allah wajibkan kepada kita. Faman ruziqa ba'da dzalika khairan, perkataan beliau yang terakhir. Barang siapa yang diberikan dan dimudahkan, diberikan oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan itu, fahuwa khairun ila khairin, maka dia sungguh telah berada di atas kebaikan. Sampai sini paham? Antum paham? Sampai sini antum paham? Jadi apa, Bu? Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin seseorang bisa mencapai amal yang sempurna, ketakwaan yang baik, iman yang sempurna tanpa kita berkecimpung di atas kebaikan, tanpa kita berusaha untuk menjadi yang terbaik di antara yang baik. Apa contohnya, Ustaz? Contohnya, cobalah antum pikir-pikir, kalau antum masih menjadi cowok atau cewek panggilan, itu belum sempurna imannya. Ya enggak? Ada enggak sering kita lihat cowok panggilan? Bukan telepon ini, bukan telepon. Telepon. Bukan telepon. Apa cowok panggilan? Kalau enggak adzan enggak mau datang. Kalau muadzin enggak mau mengumandangkan adzannya, enggak mau datang dia, nunggu. Namanya cowok panggilan tuh, cewek panggilan. Inilah nanti berkaitan dengan amal-amal yang sempurna, ya, yang bisa melahirkan amal-amal salih yang mendorong dan memotivasi kita untuk lebih baik. Ya, ikhwani fiddin, azanallah wa iyyakum ajmain. Ya, apa yang kemudian membani manusia untuk ya menjadi orang yang terbaik? Allah berfirman dalam surah Al-Imran, silahkan dibuka yang punya handphone, ayat 135. Di antara yang membani seseorang untuk menjadi orang-orang yang salih, ya, adalah firman Allah surah Al-Imran, surah yang ketiga, ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang-orang yang telah berbuat keji. Berarti apa? Orang yang sampai hidupnya, umurnya berkecimpung dengan apa? Kemaksiatan. Orang yang hidupnya berkecimpung dengan kemaksiatan, kemaksiatan apapun, yang kecil maupun yang besar, ya. Au zalamu anfusahum, atau dia berbuat zalim pada dirinya sendiri, ya. Ada firman Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mengingatkan kepada kita hukuman bagi orang-orang yang kemudian dihukum akan tetapi mereka tidak sadar mereka dihukum. Ya,
Mereka dihukum, tapi mereka enggak sadar mereka itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata Allah? Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Orang yang berbuat zalim pada dirinya, berbuat keji, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan mereka itu lupa pada diri sendiri. Apakah banyak orang yang dihukum seperti ini, Bapak Ibu sekalian? Banyak apa tidak? Banyak. Tapi orang yang dihukum tidak sadar mereka dihukum. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Mereka orang-orang fasik itu. Ya. Jangan kalian seperti orang-orang yang lupa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu terjadi, maka aku akan melupakan dirimu, ya, melupakan kamu pada diri sendiri. Maksudnya apa, Ustaz? Ya, azan, dengar azan dikumandangkan, kata azan ya, padahal terdengar kencang. Apalagi Ali Ihlas ini kencang banget suaranya, ya, karena tuanya tinggi itu. Azan ya, subhanallah, nggak terdengar. Coba bayangkan, Pak. Tapi masya Allah ada pameran, ada konser, ya, masya Allah, yang berhubungan dengan berbau-bau dunia. Ya Allah, jauh di sana, di Sudirman adanya, masya Allah, datang dia. Iklan bola aja, sebelum bola pertandingan dimulai, kita sudah tahu jadwalnya. Ini kajian sudah rutin kajiannya, masih diiklanin juga, di-share di mana-mana iklannya, posternya. Masya Allah, nggak tahu, masya Allah, kok saya kelewatan, boro-boro kelewatan, sengaja Allah lewatkan. Maksudnya ini. Maka mereka kemudian tidak memperdulikan dirinya. Di mana? Untuk kehidupan akhiratnya. Mereka Allah lupakan pada dirinya sendiri kebutuhan untuk kehidupan yang masya Allah akan hidup panjang. Yaumul qiyamah mereka lupa itu. Ya, mereka lupa. Kemudian ya, zakarullah. Setelah mereka kemudian bermaksiat kepada Allah, berbuat keji, kemudian mereka apa? Mendolimi diri sendiri, dia sadar. Kemudian dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia paham bahwa tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, antum pernah dengar kisah 3 orang yang terjebak di gua? Pernah dengar? Dengar kan? Jangan dijadikan hanya kisahnya doang. Ambil pelajarannya, coba bayangkan. Seseorang yang ingin bermaksiat kepada Allah sangat mencintai wanita itu. Pahanya di atas paha dia. Oryanan, dia sudah telanjang. Akan tetapi sang wanita mengatakan, hendaklah engkau lepaskan cincin ini karena haknya. Kemudian dia kaget, tersentak dengan cembelaan wanita ini. Maka dia hasrat yang subhanallah menggebu-gebu dia untuk apa? Karena sangat cintanya kepada apa? Kepada wanita itu, maka diurungkan sama dia. Kenapa? Zakarullah. Kemudian dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru. Kemudian dia minta ampun kepada Allah, mengurungkan niatnya untuk bermaksiat kepada Allah. Maka orang ini semacam apa? Orang ini akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Kenapa, Pak? Berkaitan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at wa dzalika dzikra lidzakirin. Dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa kemaksiatan yang kita kerjakan. Ketika orang bermaksiat, maka imbangi dengan apa?
bajikan. Dan itu tidak akan dapatkan kecuali orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah amal ibadah kita sempurna? Sudah? Ya. Saya berikan ilustrasi sebelum kita melanjutkan kepada poin kita. Apakah semua orang yang nanam padi yang sama dengan bibit yang sama bisa menghasilkan yang sama? Tidak. Panennya sama tidak? Tidak. Ada yang panen, ada yang tidak. Tidak mungkin sama orang yang menanam kurma kemudian dengan bibit yang sama akan tumbuh dan berkembang sama seperti temannya. Tidak mungkin. Dan bahkan hasilnya pun tidak mungkin sama. Ini yang penting harus kita pahami. Begitu pula kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mungkin semua yang duduk di majlis ilmu dimanapun duduk, dimanapun dia duduk, ya, di waktu yang sama, tempat yang sama, masjid yang sama, mereka bisa sama-sama memahami seluruh ilmu yang diajarkan oleh di kajian itu. Tidak mungkin sama. Begitu pula contoh yang paling mudah terhadap anak-anak kita, putra-putra kita, putra-putri kita, ketika dia sekolahkan, tempat duduknya sama, gurunya sama, mengapa hasilnya berbeda? Anak yang lain bisa mencapai nilai yang terbaik, akhlaknya juga baik. Tapi banyak di antara anak-anak kita, teman-teman kita yang kemudian tidak mencapai sebagaimana harapan seorang guru mengajarkan kepada muridnya, mendapatkan ilmu yang manfaat. Kenapa? Apa jawabannya? Ya, baik. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Yang pertama, jawabannya adalah mengapa tidak sama, ya, produk yang sama, ya, kita jual tapi hasilnya kok berbeda. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 9, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Pertama, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Bisa saja duduknya sama, datangnya sama, jamnya, pulangnya juga sama, mendengarkan ustadz yang sama, guru yang sama. Akan tetapi ilmunya pasti berbeda. Kenapa? Karena ada satu yang kemudian hilang pada dirinya, niat. Maka orang yang datang ke majelis ilmu, sekali lagi, ya, hendaklah kita meluruskan niat kita ketika datang ke kajian. Ya. Ini dalil yang pertama. Ya. Apa yang membedakan mengapa mereka tidak sempurna, kita sempurna? Ya. Karena niatlah yang kemudian berperan sangat penting dalam hal ini. Ini sudah masuk pada poin pembahasan kita pada siang hari ini. Keikhlasanlah yang kemudian yang menjadikan kita, bahkan Masya Allah, niat kita dari awal saja sudah mendapatkan poster bahwa ada kajian, sudah ingin datang dan dia perkuat niatnya, maka tidak mungkin bisa tergelincirkan oleh apapun saja. Antum bisa lihat, ya, dalam surah Al-Mu'minun, ya, Masya Allah. Bentar. Dalam surah Shad ayat ke-80 sampai 83,
percakapan Allah dengan iblis. Sudah ketemu? Shad. Shad itu surat yang keberapa, Ibu? Ya. Surat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala, ini dialog antara Allah dengan iblis. 38. Ya, di ayat sebelumnya ya, itu percakapan Allah dengan iblis, yang kemudian iblis ya ditetapkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Kemudian qala fa innaka minal munzarin. Kemudian iblis ini minta rukhsah, keringanan. Coba bayangkan, sudah bermaksiat di hadapan Allah, menentang Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Masya Allah, iblis masih berani untuk minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita orang yang beriman, yang sering sholat, masa tidak yakin kepada Allah? Ya. Dia minta apa? Mereka minta apa? Mereka apa? Penangguhan. Allah kabulkan tidak? Allah kabulkan. Ya. Bahkan Masya Allah, ila yaumil waqtil ma'lum, sampai pada hari yang telah Allah tentukan. Pada hari apa itu? Al-Qiyamah, hari kiamat. Coba bayangkan, panjang sekali. Coba bayangkan, orang makhluk yang Allah ciptakan, ya Allah ciptakan, kemudian dia menentang Allah di hadapannya, minta rukhsah, keringanan kepada Allah untuk ditangguhkan azabnya, siksaannya. Allah kabulkan permintaannya. Masya Allah, Allah kabulkan permintaannya. Bahkan tidak tanggung-tanggung Allah mengabulkannya sampai hari kiamat, ya, sampai hari kiamat, ya, Masya Allah, itu luar biasa. Qala fa bi'izzatika la'uyannahum ajma'in. Apa kata iblis? Artinya apa? Iblis menjawab, demi kemuliaanmu. Subhanallah, masih memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak terang-terangan, ya, enggak terang-terangan. Cuman iblis berkata, ana khairum minhu, saya lebih baik ya Allah. Enggak terang-terangan. Enggak seperti kita terang-terangan. Kamu baru anak kemarin sore udah berani. Ya. Kamu anak siapa? Anak pembantu? Ya. Sudah begitu, ya, Masya Allah, ya. Pasti aku akan menyesatkan siapa? Mereka atau manusia semuanya, kata iblis. Berikan aku tangguhkan aku. Coba, bisa tidak Allah Subhanahu wa taala kemudian langsung memberikan siksaan pada iblis? Bisa. Tetapi mengapa Allah Subhanahu wa taala kemudian menangguhkan menangguhkan siksaan itu dan mengabulkan permintaan iblis? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada kita agar kita agar kita tulus, sungguh-sungguh, ikhlas dalam kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana jawaban Allah Subhanahu wa taala surah yang sama ayat yang ke-83. Apa kata Allah? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Orang manusia yang tidak akan bisa tergoda, tergelincirkan mengikuti hawa nafsunya adalah orang yang tulus, ikhlas dalam dia beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Ya. Inilah yang kemudian ya, yang bisa menjadikan kita sempurna ke amal kita dengan syarat yang pertama apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengapa tidak semua orang yang memberikan laporan ya
kemudian semuanya diterima oleh atasan kita, karena banyak di antara laporan-laporan itu tidak memenuhi syarat diterimanya laporan. Ya, mengapa kemudian perusahaan yang membuka lamaran atau lowongan kerja tidak semua orang yang ribuan melamar semuanya diterima? Karena banyak di antara ribuan yang melamar pekerjaan ke perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat. Jelas jawabannya. Saya mudah-mudah aja ngomongnya. Bisa dipahami nih Pak? Bisa dipahami ya? Ya. Masya Allah. Alhamdulillah kalau bisa dipahami. Apa dalilnya? Ya. Antum bisa buka surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Sudah buka? Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Perhatikan kalimat terakhirnya, annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, sudah ketemu Pak ya, Al-Kahfi yang sering dibaca hari Jumat, yang membaca tapi mudah-mudahan kita baca semua. Amin. Insyaallah hari Jumat kita baca terus. Qul hal unabbiukum bil akhsarina amala. Ya. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi? Perhatikan kalimatnya, paling merugi. Coba kita baca surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Tidak ada paling situ. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan kerugian atau merugi. Tidak paling merugi, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bil akhsarina a'mala, orang yang paling merugi. Orang yang paling merugi. Berarti apa? Udah tuh. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Ya. Super itu. Mereka sudah beramal, lelah, capek, tapi mereka amalnya nggak diterima. Orang yang paling merugi kata Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya. Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya. Mengapa sia-sia? Tadi sudah ada jawabannya. Tadi apa jawabannya? Karena mereka tidak ikhlas. Apa sih Pak lawannya Ibu? Lawannya ikhlas itu riya dan sum'ah. Karena Ibu dan Bapak sering tawadhu, saya jawab sendiri. Ya. Apa lawannya? Riya dan sum'ah. Riya, apa riya? Pengen dilihat orang. Kalau nggak ada orang, amalnya nggak sebagus itu. Saya contohkan, kisahkan. Ya, ketika sang pengarang buku ini, ya, Tazkiyatun Nufus ini menceritakan seseorang laki-laki yang setiap harinya selalu berada di saf pertama. Saf pertama yang mana terserah, mau kanan mau kiri. Beliau tidak pernah ketinggalan di saf pertama, selalu di saf pertama. Suatu hari laki-laki ini kemudian ingin mencoba di saf yang berikutnya, bukan saf pertama. Ya. Maka ya
Ternyata beda di saf kedua dengan saf pertama atau saf ketiga. Rasanya tuh beda. Saya mau tanya sama antum, apa yang membedakan, Pak? Apa yang membedakan? Apa rasanya bedanya orang ini kemudian di saf pertama dengan yang kedua atau ketiga, rasanya beda, rasanya untuk dirinya. Jawaban antum, itu lebih khusyuk kalau depan Ustaz. Nah, itu jawabannya pasti itu. Tidak. Rasanya beda, kenapa? Karena kalau depan dia pengennya melakukan ibadah terbaik. Karena dia paham bahwasanya di orang-orang yang di belakangnya melihat dia beribadah. Kata Mas'ud, ya, orang semacam ini berarti sudah ingin apa? Dipuji oleh orang. Makanya rasanya beda, tisnya beda. Ya. Tapi orang itu kadang-kadang tidak sadar. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, kadang-kadang orang itu tidak sadar bahwa dia telah berbuat riya, walaupun hanya sedikit terselubung. Ada Ustaz Firanda mengatakan ada riya yang kemudian di zaman now. Di antaranya kata Ustaz Firanda mengatakan dalam kitabnya beliau, dalam keterangan beliau itu, di antaranya adalah orang yang kemudian sering memposting dimanapun dia berada. Narsis kata orang-orang sekarang. Ya biasanya Masya Allah, saya tuh kagum, kaget ya, Masya Allah. Orang di usia yang sudah senja luar biasa, di acara pernikahan adik saya kemarin itu di Depok, Masya Allah, sudah usianya sudah senja, sudah kalau orang Betawi bilang udah bau tanah. Tapi Masya Allah ya, nggak dipoto dia tersinggung. Saya dipanggil sampai 5 kali dipanggil, bahkan saya lari ke masjid, suruh foto sama adik saya. Saya bilang nggak usah. Bahkan sampai bapak anak yang memanggil, foto ri. Ayah nggak tahu hati saya. Jangan-jangan saya difoto tuh ria nanti munculnya. Kenapa? Karena ayah pasti posting tuh. Makanya saya menghindar. Tapi Masya Allah, karena digeret-geret sama orang tua saya nggak enak pernikahan. Dan saya ngumpet di belakang adik saya. Masya Allah. Nah ini apa? Inilah kemudian riya zaman now. Lagi kajian, antum posting dari belakang di foto, bret. Hati-hati ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu yang sering begitu. Ini riya, Pak. Ini hati-hati. Kata Rasulullah SAW, ini yang kemudian bisa menghancurkan apa? Kesempurnaan amal. Padahal niatnya nggak ngapa-ngapain. Bahkan Masya Allah ya, ada orang yang kemudian makan aja, sebelum makan jangan makan dulu, difoto dulu. Bapak-bapak jarang, tapi ada bapak juga ikut-ikutan. Apa namanya? Latah dengan kata orang, latah sama ibu-ibu. Nggak mau kalah. Masa ibu-ibu doang yang narsis? Ya. Kenapa, Pak? Saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian, apa tujuannya antum Bapak kemudian foto makanan atau foto tempat antum kajian? Kalau nggak lain, kalau nggak ingin pamer, saya mau tanya, ada lain nggak maksudnya? Oh, Ustaz pengen supaya orang ke kajian. Ya Allah, antum poster aja sudah gede-gede. Ustadz pengennya supaya orang cepat datang. Nah itu kadang-kadang, ya betul, nggak apa-apa kalau seperti itu. Tapi masalahnya setan itu luar biasa. Kata apa? Tadi sudah disebutkan tadi kan dalam surat Shad, iblis itu tidak akan membiarkan hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beribadah dengan baik pasti akan digoda.
Maka kemudian para ulama menyebutkan, hendaklah kalian berhati-hati dengan riya ini. Kenapa? Enggak kelihatan. Yang tahu cuma dirinya dengan Allah. Dan ini bisa menghancurkan kesempurnaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah. Hafal enggak? Hafal Al-Bayyinah? Jangan tawadhu. Bapak-bapak deh, Pak, Al-Bayyinah yang berkaitan, yang sering kita baca. Kalau Maghrib sering kita baca, kalau sholat sunnah sering baca. Apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sering kita baca, cuman lewat doang. Ya, lewatnya itu jangan sampai gitu, Pak. Ya, insyaallah Allah itu subhanahu wa ta'ala jalla wa ala menyuruh kita beribadah, mau ibadah apapun, terutama yang wajib, ya, yang sunnah. Hendaklah kita betul-betul tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terkontaminasi dengan apapun. Itulah pengertian ikhlas. Jadi apa? Taqarrub kita, ya, mendekatnya kita kepada Allah Jalla wa ala, jangan sampai kemudian ternodai walaupun dengan debu sekecil apapun. Apa debunya? Riya dan sum'ah. Ya, coba ibu hafal surat Al-Maun yang berkaitan dengan riya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Lihat Allah, kalimat apa, kata-kata ini, firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini sering kita hafalkan, cuman untuk merealisasikan dalam kehidupan kita, untuk mewujudkan dalam kehidupan kita yang nyata itu angel, sulit. Bahkan masalah afwan nih suami, ya. Kadang-kadang anak juga sering begitu, ya. Ini jujur aja. Ketika kita memberikan nafkah kepada istri, seringkali muncul, kok dari dulu istri saya tidak pernah bilang terima kasih sama saya. Ada nggak begitu? Ada nggak? Ketika kita memberikan sesuatu kepada istri kita, pengen ucapan itu muncul, terima kasih. Pak, ucapan terima kasih aja itu telah mengurangi kesempurnaan apa? Niat kita kepada Allah. Makanya apa? Jangan sampai debu-debu itu apa? Kotoran itu nempel di keikhlasan kita beribadah. Siapakah yang termasuk orang-orang yang Allah katakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, orang yang betul-betul mentuluskan niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak mungkin tergoda dengan iblis. Sulit apa? Enggak. Ya, jangan salah. Ya, jangan salah. Ya. Nih, jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan lihat seorang ulama, ya, seorang ulama yang masyhur, umurnya masih muda, ya. Beliau sangat dikenal oleh semua orang, ya. Bahkan buku-buku beliau dikenal, dijadikan rujukan di masjid-masjid, di antaranya Riyadhus Shalihin, kemudian Hadis Al-Arba'in, ya, dan kitab-kitab yang lainnya yang beliau karang. Siapa namanya? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ketika beliau ingin diberikan gelar Muhyiddin, ketika beliau ingin diberikan gelar Muhyiddin, beliau bahagia atau sedih? Sedih. Bukan kayak kita. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ketika, ya, para ulama bersepakat memberikan gelar kepada Imam Nawawi Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama, artinya orang yang menghidupkan agama. Kenapa? Karena tidak ada sunnah yang kemudian terluputkan dari beliau kecuali nikah. Kalau kita mau nikah mulu laki-laki ini, ya. Makanya pernah itu ada kisah yang menarik dari beliau.
ketika imamahnya beliau diambil ya, dicopet sama pencopet itu, maka beliau kemudian mengejar copet itu sebagaimana kita mengejar copet kalau kita dicopet, sambil kita berkata copet copet copet. Bedanya cuma itu doang. Kalau Imam An-Nawawi ketika mengejar copet itu bukan mengatakan copet. Apa kata beliau? Kul qabiltu qabiltu qabiltu. Ini ingat nikah langsung. Kul qabiltu qabiltu qabiltu. Kata beliau, katakan wahai pencopet, katakan, saya terima, saya terima, saya terima, saya terima. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i, kalau orang menghibahkan sesuatu kepada orang lain, wajib ada akad. Ya, yang punya barang menghibahkan kepada seorang, maka yang menerima mengatakan saya terima barang kamu. Itu namanya akad. Kalau tidak ada dalam mazhab Syafi'i, enggak sah akadnya. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala ketika imamahnya, sorbannya atau pecinya lah, kalau kita ini pecinya dicopet oleh maling itu, pengen copet yang mengambil peci beliau yang cuma sepele, cuma peci doang, ya, tidak menjadikan pecinya orang yang dicopet menjadikan asbab dimasukkannya copet itu dalam neraka oleh Allah. Coba seandainya ada orang yang nyopet begini Pak, diambil sepedanya, bilang sama dia kul qabiltu qabiltu qabiltu, insyaallah Pak nggak perlu sembunyi copetnya, nggak perlu lari-lari, ya saya kasih sama kamu, terima banyak copet ya. Begitulah beliau, saking Masya Allah luar biasanya tawaduknya beliau, luar biasa ya, tawaduknya beliau ya, sehingga ya ketawaduan beliau itulah yang kemudian melahirkan nama beliau yang masyhur di mana? Di seluruh kaum muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma tawadu'a ahadun ilallahi illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seseorang itu bersifat tawaduk pada dirinya kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Sampai-sampai kemudian ketika Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala ingin digelari oleh Muhyiddin oleh para ulama, beliau kemudian marahnya luar biasa sampai beliau mengatakan, aku akan tuntut orang yang menggelariku Muhyiddin sampai hari kiamat. Kalau kita enggak update status, wisuda aja update status pasang. Pokoknya Masya Allah hidup ini enggak lepas dari status ya. Kalau enggak afdol. Enggak afdol. Padahal itu merupakan perbuatan riya, lawannya ikhlas. Bapak Ibu sekalian jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mana amalan yang tersembunyi atau terang-terangan yang paling Allah cintai? Iya, tahu semuanya, tersembunyi. Tapi mengapa kita terus terang-terangan? Kita udah nggak ketahuan tapi pasang foto. Ya. Ada riya yang kemudian terselubung zaman now, kata beliau juga. Orang itu memuji orang lain, akan tetapi sungguhnya dia ingin memuji diri sendiri. Kamu ini kan, dia memuji orang lain, padahal sebenarnya niatnya dia pengen orang itu memuji dia. Lihat saya dong, yang nggak pernah telat ke masjid. Itu riya Pak, itu riya. Itu Masya Allah, itulah yang kemudian mengurangi kesempurnaan seseorang dalam beribadah, dan itu pula yang kemudian menghalangi seseorang untuk diterimanya amal ibadah. Perhatikan ya,
Inilah jawaban dari ilustrasi yang saya sampaikan tadi. Mengapa orang yang kemudian nanam padi bibit yang sama, tanahnya sama, tapi hasilnya berbeda. Bahkan panennya berbeda. Ya, panennya berbeda. Ya. Udah mau habis. Ya, panennya berbeda. Karena apa? Karena nilai keikhlasan dari ibadah yang kita kerjakan. Ya. Kemudian apa? Apa yang kemudian bisa menghilangkan ini? Ya. Ingat, yang bisa menjadikan kita itu tulus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ilmu itulah yang kemudian bisa mengikis debu-debu yang kemudian mengotori keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu. Ilmu. Maka kemudian haruslah seorang yang berilmu niatkan tulus hanya kepada Allah. Pertama, tidak niatnya ya ntar saya tes ustadznya. Yang kedua, untuk nilai orang lain, oh kamu ibadahnya nggak benar, yang benar saya. Bukan. Tapi lihat, jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah yang kemudian yang dirasakan oleh para ulama-ulama bahkan salafus salih. Antum bisa melihat dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60 sampai 61. Kita sampai jam berapa, Pak? Jam 11. Tanya jawab jam berapa, Ibu? Setengah 11. Oke. Apa sekarang? belum selesai. Sudah kebuka? Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ayat yang ke-60 sampai 61. Al-Mu'minun. Sambil dibuka, Ibu ya. Waktunya terus berjalan. Ya. Contohlah lihat orang-orang yang diangkat oleh Allah dengan ilmunya adalah orang-orang yang kemudian ketika mereka beramal, mereka takut dengan amalnya. Apa yang mereka takutkan? Sampai-sampai kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu orang-orang yang mencuri ya Rasulullah? Apakah orang-orang mereka itu minum khamr? Atau mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian Rasulullah menjawab ya dengan pertanyaan Aisyah, la kalla, tidak Aisyah. Mereka itu orang yang ibadahnya luar biasa. Mereka puasa, mereka kemudian sholat, ya. Mereka menunaikan zakat, luar biasa mereka. Akan tetapi mereka, mengapa mereka menangis? Karena mereka khawatir dan takut, khusyah, masya Allah, takut. Muncul pada dirinya ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan apa? Dengan apa? Kerikil atau debu-debu yang menempel pada keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita merasa ujub dengan amal ibadah kita. Karena banyak di antara amal-amal kita yang belum sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita ujub dengan apa? Dengan sholat kita, karena banyak di antara sholat-sholat yang kita kerjakan, bahkan yang belum aja, ya, itu masya Allah belum tahu yang mana yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang ulama berkata, seandainya 2 rakaat yang aku kerjakan hari ini, aku tahu dan paham diterima, maka aku adalah orang yang paling bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian menjadikan mereka-mereka yang diberikan ilmu oleh Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, sehingga dimunculkan, ditanamkan pada hatinya rasa takut. Berarti apa? Ilmu yang manfaat itu melahirkan rasa takut kepada siapa?
kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir, cemas ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah baru namanya ilman nafi'a. Inilah namanya amal yang sempurna, melahirkan rasa takut. Kemudian al-hub, cinta kepada Allah. Kemudian muncul harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima amal-amal ibadah kita dengan cinta, takut, cinta, harapan kepada Allah. Ya. Kemudian lihat ayat yang setelahnya, ayat 61. Ya, inilah jawabannya. Ketika mereka sudah beramal tapi mereka takut, ya. Kemudian mereka tidak berhenti-henti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala melahirkan apa dalam firman-Nya, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Maka lahirlah dari sifat takut yang Allah tanamkan pada ibadah mereka, pada amalan-amalan mereka, baik belajar, duduk di majelis ilmu, pekerjaan kita berhubungan dengan dunia. Masya Allah Pak, setiap pekerjaan kita berhubungan dengan dunia, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah merupakan ladang amal kita untuk investasi kita akhirat. Bukan hanya orang yang berilmu saja yang kemudian setiap rodanya dihitung sama Allah Subhanahu wa taala, ya enggak? Ya. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di mana? Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melahirkan apa? Melahirkan orang-orang yang kemudian apa? Berlomba-lomba dalam kebajikan. Masya Allah, tidak ada waktu untuk mereka menilai orang lain dalam ibadah. Mereka sibuk dengan ibadahnya karena mereka khawatir ibadahnya nggak diterima sama Allah. Inilah harus sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, kita belajar, kita menuntut ilmu. Ustadz, kalau teman kita tidak tahu bagaimana, boleh nggak kita ajarkan? Apa termasuk ini dia? Enggak dong. Ya. Jemaah yang dirahmati dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin seseorang berilmu, semakin dia paham ternyata banyak ibadah-ibadah, perbuatan-perbuatan yang mereka kerjakan sebelum-sebelumnya ternyata tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang kedua, sempurnanya amalan seorang. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik di antara manusia yang Allah ciptakan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke tengah-tengah kita. Bukan hanya sekedar diingat namanya, bukan hanya sekedar kita menghafalkan nama beliau dan siapakah keturunan beliau, bukan, atau tanggal lahirnya, akan tetapi hadirnya Rasulullah ke tengah-tengah kita. Walaupun kita belum bisa melihat Rasulullah saat ini, insya Allah kita nanti bisa melihat Rasulullah dan bersama, dan bisa meminum bersama-sama di telaganya Rasulullah. Amin. Ya. Kalau hari ini kita beriman kepada Rasulullah, ya, karena kita nggak melihat, ya, tapi kita masih beriman dan keyakinan bahwa Allah yang memerintahkan kepada kita, maka yakinlah insya Allah kita nanti akan bisa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan syarat jangan berpaling dari apa? Dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berpaling dari apa yang telah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah mempertanyakan kepada kita, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum.
kalau engkau mengklaim diri kalian orang yang beriman kepada Allah, yakin Allah itu ada dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak buktikan klaim itu apa? Klaim itu dengan apa? Dengan mengikuti siapa? Utusanku, yaitu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua syarat untuk mencapai kesempurnaan ibadah, dan diterimanya ketika sudah sempurna otomatis pasti akan diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian menjadi akhir dari kehidupan kita, ya, ingatlah bahwasanya hidup ini tidaklah ya ingin mencari apa? Popularitas hanya di sisi manusia saja, akan tetapi hendaklah kita berusaha mencari popularitas kita di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan menjadi hamba-hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka itu? Orang yang selalu mengedepankan apa? Sami'na wa ata'na, dengan apa yang telah dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apabila dua syarat ini kemudian hilang satunya, hanya satu kita dapatkan, kira-kira sampai tidak? Sempurna tidak? Tidak sebagaimana lamaran kerja yang ditolak oleh perusahaan karena ada satu di antara syarat yang tidak dipenuhi. Enggak nih syarat ini. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan dua syarat kepada kita untuk sempurnanya, menggelegarnya amal di sisi Allah. Lihatlah Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad, seorang sahabat yang umur 30 tahun masuk Islam di Madinah. Asbabnya adalah Zubair bin Al-Awwam, yang kemudian beliau masuk Islam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berperang, ya. Kemudian beliau menjalankan segala apa yang telah disampaikan Rasulullah kepadanya, dari mulai ibadah yang wajib, yang sunnah, bahkan perang pun beliau ikuti, ya. Sampai pada akhirnya beliau meninggal di perang Ahzab, dan Rasulullah mengomentari Sa'ad bin Mu'ad dengan komentar, kata Rasulullah, inna mautahu yahtazzu bi arsyir rahman. Inna mautahu yahtazzu bi arsyir rahman. Sesungguhnya kematian Mu'ad telah menggelegarkan arsy Allah. Inilah yang kemudian harus kita pilih, dua syarat ini agar sempurna dan diterima amal ibadah kita. Yakin jemaah, tidak ada yang kemudian diantara kita yang ibadah langsung full 100% khusyuk, itu nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Makanya saya teringat sabda Nabi SAW, ketika seorang beribadah kepada Allah, mereka mendapatkan 1/10-nya, tus'ahu sumunuhu, ya, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, dan separuhnya. Berarti apa? Menunjukkan untuk mencapai sempurna khusyuknya full ketika kita beribadah itu sungguh sangat langka. Maka kita berusaha dengan usaha yang maksimal agar Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dari semua amal ibadah kita. Yang jelas, jangan tinggalkan dua syarat ini apabila kita menginginkan amal ibadah kita sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini insyaallah kajian kita, ya. Kita akan bahas soal jawab yang sudah ada di meja saya. Atau bapak-bapak mau langsung boleh aja pakai mic. Ya, saya baca pertanyaannya. Yang pertama, bismillah. Selama ini
saya membaca doa pada waktu sujud dalam sholat, doa para nabi dan rasul yang ada dalam Al-Quran. Tetapi belakangan saya dengar bahwa bacaan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran tidak boleh dibaca pada waktu ruku dan sujud selama sholat. Jadi bagaimana nih ya Ustaz? Barakallahu fikum. Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan keberkahan kepada yang bertanya dan kepada kita juga. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, tidak ada tempat sujud, ya, tidak ada tempat, ya, yang paling baik untuk kita bermunajat kepada Allah, yang paling menghinakan di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali sujud. Makanya mengatakan fa'akthiru bid-du'a, hendaklah kalian perbanyak berdoa kepada Allah. Ini istilah para ulama. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan boleh-boleh saja. Bahkan penjelasan daripada Ustaz Syafiq Reza, ketika ada yang bertanya semacam ini, beliau menjelaskan, bagaimana kalau saya tidak paham pakai bahasa Arab, Ustaz? Maka beliau mengatakan, menukil pendapat Syekh Utsaimin, boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja. Akan tetapi yang paling utama adalah doa-doa yang sudah diajarkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ini yang saya ambil. Ini yang saya ambil, Ibu. Jadi yang bertanya, ya, fa'aksiru bid-du'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada kita untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya memperlama sujud kita. Ya. Tapi perhatikan baik-baik. Tidak termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang hanya memperlama sujudnya di akhir. Saya ulang sekali lagi. Tidak termasuk sunnah Rasulullah SAW orang yang memperlama hanya sujud terakhirnya saja. Bukan termasuk sunnah itu. Yang ada apa? Dari mulai pertama sampai akhir kita harus, ya, minimal sama dengan bacaan kita yang berdiri. Ini, ya, rukunya juga lama sebagaimana berdirinya, sujudnya juga lama sebagaimana berdirinya. Minimal. Cuman kadangkala kita tidak terbiasa di Indonesia ini. Ya, kalau agak lama-lama itu biasanya jemaahnya mulai kabur mundur sedikit demi sedikit. Ya. Makanya setiap sujud bukan hanya sujud terakhir. Ini yang perlu dipahami. Makanya perbanyaklah doa. Ibadah itu apa artinya, Pak? Ibadah maknanya itu hina. Makanya tidak ada tempat yang paling menghinakan ketika apa? Ketika sholat apa? Kecuali apa? Sujud antara kepala dengan kaki sama, podo bae. Sama. Makanya sungguh aneh apabila ada orang yang kemudian datang ke masjid pertama kali tapi nongkrongnya di belakang. Antum paham tidak sih? Antum diberikan keutamaan, sudah dikasih iming-iming sama Rasulullah SAW. Orang yang duduk pertama, saf pertama, sebelah kanan itu lebih utama dari yang kiri. Kita datang pertama nongkrongnya di apa tuh? Tiang sambil senderan. Masya Allah. Menghilangkan keutamaan. Bahkan Pak, orang yang di depan aja diselawatin oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulnya. Para malaikat berselawat kepadanya. Kok kita milihnya belakang? Aneh. Ya, aneh. Ya. Dan yang menakjubkan adalah antum pahami bahwasanya ketika antum sujud, ruku dan sujud, antum ada di belakang bokongnya orang. Dan ketika antum sujud, kakinya orang lain antum cium itu di pas di kepala kita. Makanya para sahabat sampai berlomba-lomba untuk hadir pertama di saf pertama. Kita malah yang terakhir mulu. Ya.
Ya, makanya Pak, ini butuh pembahasan yang mendalam tentang hal ini. Karena ada dua pendapat ulama yang membolehkannya, ada yang tidak membolehkannya. Tapi ketika ruku itu menjelas dalilnya tidak boleh membaca Quran. Jelas hadisnya. Ulama semua sepakat itu. Allahu a'lam. Yang kedua, bagaimana bila seseorang yang bekerja di bank konvensional? Waduh, ini bukan saya jawabannya ini. Bersedekah atau zakat, apakah amalan ibadahnya diterima sama Allah? No, ini tanyaan Ustaz Irwandi, ini bukan saya. Dan apabila istrinya bersedekah dari hasil jualannya, namun modal usahanya diperoleh dari penghasilan suaminya yang bekerja di lembaga riswah, apakah amalan sedekahnya dapat diterima Ustaz? Masya Allah, ini berat, jawabannya berat. Jawab. Masya Allah, ibu-ibu nih tanyanya luar biasa. Ini ibu-ibu, bapak-bapak ini jawabnya. Insya Allah. Baik Pak, semua sudah kita paham ya, namanya bank itu adalah hukumnya tidak boleh, haram ya, bahkan hatta satpamnya aja penghasilannya haram. Kalaulah kemudian kita tumbuh dari sesuatu yang haram, bisa tidak menjadikan halal? Ini pertanyaan saya dulu, bisa nggak menjadikan halal? Tidak bisa. Maka lihatlah berdoa kita tadi, Rabbana hablana min azwajina. Seseorang yang kemudian ininya baik, ini juga baik, maka lahirlah orang yang baik. Paham sampai sini? Ya, kalau sudah tahu, paham dan jelas bahwasanya saya tidak akan mengomentari panjang lebar masalah bank ini ya. Sebenarnya bukan banknya yang haram, tidak. Apanya? Bunganya itu. Kalau bunga Intan Lestari enggak. Ya, bunganya itu. Yang dimaksud riba bukan banknya, tapi apa? Ya, bunganya. Siapapun saja. Bahkan pernah dijelaskan oleh Ustaz Irwandi, dan saya juga menjadi murid beliau ya. Beliau menjelaskan, bahkan orang yang kemudian membeli barang, membeli makanan, tukang abang-abang misalnya ini, tukang abang-abang ya. Ternyata abang-abangnya nggak punya kembalian, maka wajib ada akad. Saya punya hutang ya, kalau enggak riba munculnya. Sampai segitunya, makanya jangan dibahas di sini. Karena bukan faknya saya musibah. Ya. Jelas ya? Saya hanya memberikan sesuatu yang kemudian baik akan melahirkan kebaikan. Sesuatu yang kemudian tidak baik pasti lahirnya ya, maka jelas. Sudah jelas dan semua orang paham bahwasanya adalah bunga bank itu adalah haram. Ya, mau bagaimanapun caranya ya. Bahkan rumah pun dari hasil kredit pun mendingan antum segera dilunasin dan bertobat kepada Allah. Gimana cara bertobatnya? Kata seorang dia kata beliau adalah hendaklah menjual rumahnya dan kemudian belikan dari hasil itu, misalnya belikan rumah satu aja buat kita, hasilnya diinfakkan, kasihkan kepada miskin. Kalau kita mau tobat ya, mau tobat. Maka ibu sekalian yang dirahmati ya, atau bapak yang bertanya ini ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan antum ya, memudahkan antum untuk hijrah dari bank ini. Sudah banyak sekarang bank-bank syariah ya, bank-bank syariah. Ke syariah aja daftarnya ya. Ustaz, bank syariah juga sama, animan antum ada syariahnya kata beliau ya, daripada antum situ ya. Baik, barakallahu fikum. Yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah orang yang pernah mengerjakan dosa besar dan sesudah itu dia memohon ampun
dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah nanti dia masih mendapatkan balasan atau siksa di akhirat? Barakallahu fikum. Ya. Saya berikan contoh kepada Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Ada seorang non muslim, ya, non muslim, kemudian dia suka sedekah ke masjid, ya, nyumbang masjid untuk bangun masjid, ya, ya, atau sekolahan, atau rumah Quran, atau kemudian Jumat berkah, dia suka nyumbang. Saya punya murid, alhamdulillah, dia awalnya suka Jumat berkah, ya, orang non muslim murid saya itu, orang kota wisata, ya. Allah Subhanahu wa taala menyapanya dengan hidayah. Apakah amalan orang yang tadinya baik, nyumbang masjid, kemudian ikut Jumat berkah dan sebagainya, hilang amalannya? Kata para ulama, tidak hilang. Kenapa? Karena dia muslim, kemudian kebaikannya tetap akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali tetap non muslim, maka tidak ada artinya. Itu bedanya. Begitu pula dengan jawaban ini. Allah itu Maha Pengampun sebagaimana tadi. Walladzina apa? Tadi apa dalilnya? Tadi apa dalilnya apa? Tuh kan lupa. Baru belum keluar masjid. Alladzina lupa? Ya, yang kemudian berbuat keji, kemudian zalim pada diri sendiri, dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Maka ada ayat lain kemudian, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Ya. Tadi disebutkan dari pertama oleh saya bahwasanya sebesar apapun dosa yang dikerjakan seorang hamba, bahkan dosa syirik pun, ketika pelakunya kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Maha Pengampun, bahkan mengajak kita untuk bertobat kepada Allah. Ya, perhatikan. Apakah itu hilang begitu saja? Tidak hilang dosanya kata para ulama. Tetap tertulis tapi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah seorang laki-laki yang terakhir kali diangkat dari neraka oleh Allah. Sebagaimana kisah seorang laki-laki yang diangkat terakhir kali oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya diangkat. Kemudian dihadirkan, ya. Apakah engkau punya amalan wahai fulan? Enggak punya apa-apa ya Rasulullah. Ya, enggak punya apa-apa ya Allah. Enggak punya apa-apa. Amalan aja enggak punya. Ya. Yang terakhir kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki yang ditanya, ya. Kau pernah melakukan ini, berbuat ini? Ya Allah, aku melakukannya seluruhnya. Apa yang kau sebutkan, aku sudah mengakuinya. Semuanya adalah perbuatanku. Makanya dosaku itu, masya Allah, ya Allah, tidak bisa dimaafkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata kepada laki-laki ini, berfirman, kamu punya suatu amalan yang kamu tidak sadar amalan itu. Apa itu? Kalimat namanya hadis bitaqah. Hadis kartu, bitoko itu kartu, yang isinya kalimatnya apa? Bukan nama kita, bukan alamat rumah kita, bukan, ya, bukan status kita, bukan juga. Apa isinya? Apa kalimat la ilaha illallah, atau kata ulama asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasul. Ya, maka ditimbanglah dengan dosa-dosa yang 90 lembar itu, yang tebalnya masya Allah sejauh mata memandang, tingginya antara langit dan bumi, satu buku. Tapi laki-laki itu ngakuin nggak ngeyel. Ya, makanya tetap nanti catatan amal kita akan dipang-pangkan, ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang bertobat akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Bukan diputihkan, nggak seperti kita SIM diputihkan. Jangan bayang-bayang begitu. Ya, jangan bayang begitu. Tidak, akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan.
Niat, mohon maaf nih Pak, ya Bapak Ibu sekalian. Kadangkala ada orang minta maaf sama kita, kita sudah maafin, sudah salaman, tapi masih gendeng. Itu bukan maafin namanya. Maaf itu apa? Melepaskan semua belenggu kesalahan, lepas sudah. Jangan ada lagi di sini. Kan kadang-kadang muncul lagi, gara-gara kamu. Padahal sudah 20 tahun yang lalu masalahnya. Diungkit lagi. Itu namanya bukan maafin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengungkit semua kesalahan kita. Cuman Allah menyebutkan, nih loh kesalahan kamu dulu nih, sebutkan sama Allah. Dari mulai kita akil baliu Pak, sampai sebutkan antum mojok di mana dulu belum jahiliyah kan. Janjian di mana, megang tangan siapa, celamitan di mana, itu kelihatan nanti, semuanya kelihatan, dipampangkan, diberitahukan sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Karena manusia akan menerima amal-amal catatan amalnya, semuanya, ya, semuanya, seluruhnya. Ya. Tapi saya maafkan semua dosa-dosamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang jumlahnya 9 lembar, 9 buku ini, ya. Tebalnya secuma temandang, lebarnya langit dan bumi, kemudian lebarnya cuma mata memandang. Anda bayangkan aja, amparkan aja buku coba. Ada 9 buku, masya Allah. Kata Allah, aku maafkan engkau. Maka ketika ditimbang dengan dosanya, ternyata kalimat la ilaha illallah yang punyanya terakhir-terakhirnya itu bisa dikalahkan dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya Pak, syaratnya jangan pernah kita kemudian pas meninggal dunia syirik, itu aja. Berarti Ustadz boleh dong syirik sebelum mati? Tuh, kadang-kadang kita akal-akalan. Itu masalah. Kenapa? Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang orang kemudian mencontoh seorang wanita yang masya Allah, yang profesinya adalah pelacur. Hanya memberikan minum seekor anjing, dia bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu dan diampuni dosanya. Betul atau tidak? Itu kisah sangat masyhur. Yang diambil maksiatnya, salah. Kalau begitu Ustaz, saya begitu juga lah. Di masa muda kita poya-poya dulu. Berikutnya tobat. Kalau umur antum sampai. Kata Nabi Lihat kata Nabi. Kebanyakan orang yang diambil nyawanya oleh Allah itu di umur-umur yang masih muda. Coba lihat, perhatikan Pak. Perhatikan Pak, antum hitung deh di mana-mana. Orang masih berumur muda, 45 tahun. Tapi orang yang sudah 70 tahun, 80 tahun, enggak meninggal. Itu sesuai dengan hadis. Makanya jangan pernah berangan-angan, seperti pelacur nanti. Tobat berikutnya, belum tentu. Belum tentu. Makanya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhuha as-samawati wal ardh. Segeralah bertobat kepada Allah. Makanya zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian diingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan laki-laki yang sudah di atas pahanya perempuan. Diingat kepada Allah, dia berhenti dari maksiatnya. Nah, permasalahannya belum tentu nasib kita, takdir kita sama dengan laki-laki itu. Sama enggak? Belum tentu. Ya. Makanya insya Allah ya, betapapun besarnya dosa kita, insya Allah Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Allahu a'lam. Yang berikutnya, ya, jika kita sampaikan ke suami bahwa ya kesolehan anak tergantung dengan kesolehan orang tua, doanya hanya suami hanya menjawab belum tentu. Keren juga suaminya. Karena Nabi juga soleh, tapi malah anaknya durhaka. Ya, Ustadz, mohon pencerahannya tuh orang-orang yang masih agak-agak ogah-ogahan dalam menjalankan sunnah, karena berpikir bahwa sunnah jika ditinggalkan tidak berdosa, jika dikerjakan berpahala. Ini pemahaman yang hanya fikih doang nih berarti. Ya, fikih. Ibu mau fikih atau fikih? Ya.
Baik Pak, itu pengertian fikih. Baik, bagaimana caranya kemudian menghadapi suami seperti ini? Yang pertama, sabar. Apa yang kemudian menghalangi suami seperti ini menjawab seperti ini? Karena dia belum tersapa dengan ilmu. Dan yang paling utama yang harus ibu kerjakan adalah doakan suaminya. Itu penting. Lihat, saya mau tanya sama bapak ibu sekalian, bukankah Nabi banyak yang diuji dengan suaminya? Ada yang diuji dengan anaknya? Ada yang diuji dengan istrinya? Ada. Itu Nabi. Kita bukan Nabi, Rasul juga bukan. Ya, taat-taat banget enggak juga. Ya, masya Allah, nggak mau diuji. Itulah ibarat, Pak, contoh ibu sekalian. Maka kalau kemudian lihat, Pak, inilah yang kemudian bisa membanggakan kita, membuat kita bahagia, ibu. Ya, ini ibu-ibu ini. Yang membuat kita bahagia, Pak, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menguji dengan suami kita atau anak kita, yakinkan pada diri kita bahwasanya, ya, yakinkan pada diri kita, tidak semua orang yang diuji oleh Allah seperti kita. Karena Allah ingin memberikan pahala kepada kita apabila kita apa? Bersabar. Betul apa tidak? Saya mau tanya sama ibu, kalau ada orang yang pengen nyebrang, ternyata dari sekian orang yang melihat, hanya ibu yang kemudian tergerak hatinya, kira-kira yang dipilih orang lain atau antum? Kita yang dipilih. Kalau antum melihat kemudian apa? Di jalan ada batu, semua orang melihatnya, banyak orang melihatnya, tapi antum bisa berhenti melihat batu, diambilnya batu, dibuang, berarti antum dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan pahala dari batu itu. Pak, ibu, jangan pernah menyepelekan pahala, walaupun hanya membuang duri. Iya betul. Walaupun hanya membuang gangguan di jalan, iya, jangan pernah disepelekan. Itu adalah ladang pahala buat kita. Tapi kadang-kala kita menyepelekan itu, kemudian nggak tergerak hati kita. Itulah yang berperan ilmu kita. Orang yang paham, insya Allah ya akan sabar menghadapinya. Bagaimana kisahnya Nabi Lut diuji dengan istrinya. Nah, sanggup kita? Ada seorang sahabat yang kemudian berlalu, ya, melewati ini Al-Miqdad namanya. Al-Miqdad, kemudian dia orang yang ngobrol-ngobrol dia berkata, seandainya aku ya bisa melihat semua peristiwa pada zaman Rasulullah, enak ya. Al-Miqdad ini mendengar perkataan laki-laki itu, panas telinganya, marah dia. Kenapa kok Al-Miqdad kok marah? Padahal perkataannya nggak salah. Karena kata beliau, di zaman Nabi itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada orang tuanya yang beriman, anaknya nggak beriman. Ada anaknya yang beriman, orang tuanya nggak beriman. Istrinya beriman, suaminya nggak beriman. Maka beliau kemudian meneruskan, seandainya peristiwa itu kita alami, antum alami, apakah antum bisa bangun, bisa tidur, bisa makan? Tidak mungkin. Antum bisa makan dengan enak dan tidur dengan nyenyak. Kenapa? Antum akan berpikir, kapan suami saya bisa muslim? Maka antum bersyukurlah antum hidup di zaman sekarang, tidak menyaksikan peristiwa bagaimana Rasulullah berjuang dengan sahabatnya. Coba antum yang sudah umroh, yang haji, masya Allah, ketika antum menerangkan ini tempatnya ketika perang ya masya Allah, sampai darahnya Hamzah aja masih seger. Darahnya Hamzah masih seger. Bapak ibu bisa melihatnya, makam-makamnya. Peristiwa yang luar biasa. Kalau hujan itu menimpa kita, nggak sanggup kita, Pak. Sanggup antum? Sanggup antum melihat anak kita kemudian dimasukkan dalam tanah, diperlihatkan kepalanya, kemudian seset. Sanggup? Zaman Nabi itulah yang terjadi.
Sanggup kita melihat anak kita atau orang tua kita, istri kita atau suami kita dimasukkan dalam bara api? Zaman Nabi terlihat di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disaksikan oleh Nabi. Nabi tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mendoakan orang itu. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Bilal yang kemudian dikiring di tengah-tengah gunung pasir, Masya Allah, antum sudah bisa menyaksikan lah kalau ke Mekah ke Madinah bagaimana panasnya. Jangankan jam 12 siang, Pak, jam 10 sudah Masya Allah panasnya luar biasa. Ya, diikat tangannya, kakinya diikat, ditindihin batu yang besar. Antum semua ngeliat batu kan? Gede-gede begitu. Panasnya luar biasa antum. Tidak pakai baju, dilepas bajunya. Itu Bilal. Rasulullah menyaksikannya, melihatnya Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak bisa berbuat apa kecuali siapa? Abu Bakar Siddiq yang memerdekakan beliau. Ya. Makanya apa? Jangan pernah kita kemudian berangan-angan ya. Makanya ujian kita ini, Bu, yakin firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu tidak mungkin menguji di luar takaran kita. Tidak mungkin ujian teman kita ditimpakan ke kita, nggak mungkin. Ujian saya kita ditimpakan ke antum, nggak mungkin. Sesuai dengan takarannya masing-masing. Ya, kenapa? Kok begitu? Karena Allah yang menciptakan kita paham kita kuat apa enggak. Ya, jadi seperti itu, Ibu. Jadi doain terus. Insya Allah, ya Allah. Semakin kita mendoakan suami kita, tulus mendoakannya, jangan gerutu. Ada di Intan ini, Bu, orang kampung itu. Dan kalau ketemu saya nangis mulu, nanya, ibu-ibu udah tua, Ustadz, suami saya nggak pernah sholat. Nangis mulu kalau dia ketemu. Gimana caranya, Ustadz? Doain, Bu, sabar. Kalau ibu mau, ya coba ambil bagian untuk qiyamul lail. Di qiyamul lail itu minta sama Allah. Di setiap gerakan ibu, sholat ibu, minta sama Allah agar Allah berikan hidayah kepada suami ibu. Masya Allah, baru kemarin berapa ya lebaran kemarin ya, lebaran Idul Fitri kemarin tuh dia datang. Alhamdulillah Ustaz, suami saya sudah mau sholat. Bahagia banget tuh. Suaminya mau sholat aja, suaminya loh. Coba kalau lain, saya nikah lagi ya. Gak dapat pahala. Ya, baik. Pengertian sunnah yang tadi sampaikan sama ibu pertanyaannya, yang kemudian kalau dikerjakan dapat pahala, kalau enggak itu pengertian secara fikih. Ya. Kalau kita mau kemudian ya perhatikan, yang bisa menembel bolong-bolong di perkara yang wajib apa? Yang wajib itu sunnah. Dan tidak ada perkara yang bisa menembel semua yang bolong-bolong di antara semua ibadah kita kecuali apa? Salat sunnah. Maka jangan sepelekan salat sunnah. Toh juga makanya sering ditinggalkan. Padahal bagaimana cara menembelnya, coba bayangkan. Makanya inilah yang harus kita pahami. Sunnah itu Masya Allah bagian dari kehidupan kita. Orang yang kemudian ingin bersama Rasulullah, maka bersamalah dengan sunnah. Sunnah itu apa sih, Pak? Semua perkataan Nabi, perbuatan Nabi, penetapan Nabi, sifat-sifat Nabi, semua kehidupan Nabi itulah sunnah. Dari mulai tidur sampai bangun tidur. Dari makannya, cara bicaranya, ya, cara memandang, cara bergaul, sunnah Nabi. Kalau itu kita terapkan dalam kehidupan kita, Masya Allah. Cuman kadangkala kita itu, Masya Allah, Ibu, ya, saya berikan ini kebayang. Dalam Adabul Mufrad, saya sudah jelaskan di Intan itu. Semua sifat-sifat kita akan diwariskan kepada putra-putri kita. Saya ulang sekali lagi. Semua sifat-sifat kita akan diwariskan kepada putra-putri kita. Maka itulah cerminan kehidupan kita. Lihatlah anak kita. Itu ada
di bab, saya lupa nomor berapa itunya, tapi itu sudah jelaskan sama saya di Intan di hari Rabu ya, di ibu-ibu, jemaah ibu-ibu, bahwa apa? Bahwa setiap sifat kita akan diwariskan kepada putra-putri kita. Jadi jangan sepelekan, berbahaya kalau sepelekan. Habis waktunya, tapi tinggal satu ini, nggak usah dibacain, kasihan banget dia. Bolehkah seseorang istri apa nih? Mengharapkan, apa nih mengharapkan? Apa nih, Bu? Mengharapkan apa? Jika suami salah, coba Mas baca Mas. Saya nggak bisa baca, terlalu. Bolehkah seorang istri mengharapkan Pakai mic lagi. Bolehkah seorang istri mengharapkan jika suami salah meminta maaf? Terus? Karena jika salah Berarti benar. Jika salah dia nggak minta maaf kan? Ya begitu. Ya. Bolehkah seorang istri kemudian mengharapkan suami ketika salah minta maaf? Bukan hanya istri, Pak. Suami juga begitu. Ya. Selayaknya seseorang yang bersalah ngapain? Minta maaf itu harus. Yang menjadi orang itu problem dalam kehidupan rumah tangganya, kenapa? Karena angelnya, sulitnya keluar kalimat apa? Afwan. Apa afwan? Maaf ya. Cobalah Pak, buktikan aja ibu sekalian. Bapak ibu kemudian bermasalah di jalan, clash lah sama orang. Kalau pertama kali antum angkat tangan aja, orang yang tadinya mau marah gak jadi marah. Serius, baru gini doang. Apalagi antum kemudian apa? Berhenti, parkirin mobilnya atau motornya, langsung minta maaf ya Pak. Insya Allah Pak berhenti. Insya Allah betul. Itu saya alami masalahnya di Kalimalang. Saya nabrak kakinya orang tukang parkir. Pakai mobil bukan motor. Terus dia astagfirullahalazim. Permasalahannya beliaunya sebenarnya yang kemudian mundur tanpa ngeliat mobil. Mundur, tiba-tiba dia noleh. Kakinya kebalik. Selindes betul berbunyi. Semua preman situ muncul keluar. Bahkan saya anaknya katanya. Yaudah, anaknya kan tahu nggak masalahnya? Nggak tahu. Saya pakai gamis. Saya habis ngajar. Saya turun. Saya ngomong sama bapak belum paham. Biar saya selesaikan sama bapaknya. Saya minta maaf Pak. Nah itu Pak yang saya harapkan, maaf doang. Udah selesai. Bapak mau ke rumah sakit enggak? Enggak Pak. Ya udah saya kasih uang aja. Nih buat bapak nanti kalau ada apa berobat ya. Udah selesai Pak. Kalau mau ini ribut. Nah kita itu kadang-kadang suami egois. Kena suami pemimpin nggak mau minta maaf duluan, padahal yang salah kita. Masya Allah Pak. Lihat bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita. Bagaimana ketika Aisyah cemburu kepada istri yang lainnya, yang kemudian datang dilempar tuh piringnya, hancur. Siapa yang mungut? Siapa yang ngambilin piring-piring pecah? Rasulullah dengan tangannya diambilnya. Itu ada apa? Ada tamu. Paham itu. Kita enggak boro-boro. Ditungguin sama suaminya, kadang-kadang Masya Allah akhirnya apa? Tidurnya pakai bantal guling dua-duanya. Gak mau tegur-teguran. Masya Allah itu bukan sifat daripada seorang muslim. Makanya Pak, jangan nunggu lebaran. Ini salahnya kita itu. Nunggu lebaran kalau minta maaf. Jangan biasakan Pak. Allah mengatakan wasari, percepat, langsung aja minta maaf. Kalau ingat ya Allah, saya salah sama istri. Maaf ya Mi, Masya Allah, peluk itu dia. Boleh nggak peluk? Istrinya masa nggak boleh? Boleh. Kadang-kadang
boleh nggak istri dulu minta maaf Ustaz? Ya, boleh aja nggak apa-apa kalau ingin memunculkan suaminya minta maaf. Boleh nggak apa-apa, boleh nggak apa-apa. Tapi ibu dapat pahala double. Kenapa? Karena Allah memuji ya orang-orang yang kemudian meminta maaf terlebih dahulu. Ya. Dibiasakan Pak. Biasakan. Kita mengharapkan anak kita minta maaf, kita nggak pernah minta maaf sama dia. Apakah kita malaikat? Nggak pernah salah? Jangan salah. Sering salah kita marah-marah sama dia. Bahkan sering Masya Allah kata-katanya agak kasar sama dia. Minta maaf sama dia. Maaf ya dek, saya Abi tadi terlepas ucapannya. Masya Allah, lembut hatinya Pak. Kita hendak nunggu lebaran peluk-pelukan baru. Nggak ingat salahnya apa. Wallahu a'lam. Ya, barakallahu fikum. Ya, ini yang saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan insyaallah kajian kita pada Sabtu pagi ya sudah jam 11:05, mohon maaf ya terlewat dikit. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan katsira wa barakallahu fikum wa yassarallahu umurakum atas ilmunya pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mengamalkan ilmunya pada hari ini. Untuk kajian pekan depan, Ustaz Salim Yahya Kibas jam 8:30 pagi dengan tema berlaku adil bahkan kepada musuh. Saya mewakili panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.